melakukan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Tanpa terasa hari-hari ini begitu cepat saudaraku ya. Namun kita melihat bahwa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan kita rasakan, kita nikmati dalam kehidupan kita. Saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengawali hari yang baru ini dan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Untuk itu sebelum kita dengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa, buat rahmat-Mu, buat anugerah dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, pagi ini kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara atas setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk ditabur melalui kebenaran firman-Mu, hanya demi Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan berbicara tentang menuai apa yang kita tabur. Menuai apa yang kita tabur. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang yang melakukan kejahatan atau ketidakadilan sama sekali tidak memikirkan apa dampaknya, apa akibatnya di kemudian hari. Sehingga mereka tak mengerti bahwa apapun yang ditaburlah, ya apapun yang ditabur oleh dia saudara, itulah yang akan dituainya. Kadang gak mikir saudara apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga banyak orang saudaraku bertindak menurut kehendaknya sendiri, menurut maunya sendiri, yang dipandang itu baik menurut dirinya saudara. Ingat saudaraku, baik belum tentu benar saudara. Banyak orang tidak memikirkan akan apa yang akan dia terima di kemudian hari. Sehingga bertindak sembrono, bertindak menurut kehendaknya sendiri, ya, melakukan ketidakadilan, melakukan kejahatan, merugikan orang lain. Yang penting bagaimana dirinya puas. Ingat saudaraku, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Kita harus hati-hati dalam kita bertindak saudaraku. Karena pasti kita akan menuai apa yang kita tabur. Saat menuai bagi setiap orang itu berbeda-beda waktunya. Berbeda-beda waktunya saudara. Ya, sama halnya bila kita menabur benih padi atau benih jagung saudara. Tentunya bertumbuhnya dan waktu memanennya pasti berbeda waktunya. Meskipun benih itu kita tabur dalam waktu yang bersamaan. Tetapi yang jelas apa yang kita tabur itu pasti kita akan menuai. Jadi seseorang yang menabur kejahatan atau berlaku keji terhadap orang lain mungkin belum mengalami perubahan apa-apa dalam hidupnya untuk sekian lama. Sehingga merasa masih tenang-tenang, ya masih terus melakukan hal-hal yang jahat kepada sesamanya. Mereka masih dapat menikmati hidup dengan santai. Tetapi mungkin setelah menginjak masa tua saudara, tanpa disadari semua perbuatan yang ditaburnya itu akan dituai saudaraku. Mereka panen, tapi bukan panen hal-hal yang baik, tapi panen hal-hal yang buruk yang sama sekali tak diharapkan terjadi sebelumnya. Ya mungkin bisa saja ya nanti sakit penyakit mulai menggerogoti atau juga ekonomi mulai tergoncang. Yang tadinya ya merasa tidak kekurangan apa-apa yang dia dapat dari apa yang dia tabur saudaraku, ya perbuatan jahat, mungkin korupsi, mungkin memeras, ya
kelihatannya tidak apa-apa gitu ya, kelihatannya enak saja. Tetapi mungkin nanti di masa tuanya, ya, Tuhan akan berperkara dengan orang-orang seperti ini, saudaraku. Untuk itu hati-hati, saudara. Jangan kita menabur hal-hal yang tidak baik. Jangan kita menabur hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bisa saja, saudaraku, kita yang akan menuai. Kalau kita nggak menuai, bisa juga anak cucu kita yang akan menuai kelak, saudara, pada saat hari tua kita. Karena saya menjumpai ada orang-orang yang seperti itu, saudara, yang tadinya ya di masa mudanya dia berbuat seenaknya sendiri, ya, dia berfoya-foya, dengan hasil yang didapat tidak halal, ya, tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Saya menjumpai orang-orang yang seperti ini, hidupnya menderita, saudaraku. Karena apa? Karena dia menabur apa yang dia tuai. Setelah sekian lama dia menikmati hal-hal yang dia tabur, ya, dia menuai hasilnya, saudara. Untuk itu kita harus hati-hati, karena firman Tuhan pun juga mengatakan, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5, Galatia 6 maksud saya, ayat 7 katakan begini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkannya dirinya itu dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dalam roh itu. Untuk itu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan ini yang disarankan firman Tuhan bagi kita orang percaya, saudara. Selama kita ada dalam dunia, mari, bila setiap kita mau menabur yang baik dalam kehidupan kita, saudara, ya, apakah saudara mau menerima atau menuai sesuatu yang baik dalam kehidupanmu? Kalau saudara mau menuai hal yang baik dalam kehidupan saudara, mari taburlah hal-hal yang baik, saudara. Karena Alkitab jelas menyatakan bahwa barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sebab itu, saudaraku, kita harus memperhatikan hal ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila itu sudah waktunya datang, ya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, artinya kita harus konsisten dalam kita melakukan perbuatan baik. Mungkin kita merasa, ya, kita merasa jemu berbuat baik karena sepertinya berbuat baik kita itu tidak menampakkan hasil apa-apa bagi kita. Tapi jangan lupa, saudara, saat menuai itu belum tentu sekarang, ya. Mungkin 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian. Mungkin juga anak cucu kita yang akan menuai apa yang sudah kita tabur selama kita hidup dalam dunia ini, saudara. Yang dituai itu pasti hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang kita tabur. Dan kita akan menuai lebih banyak apa yang sudah kita tabur, saudara. Coba bayangkan, jika orang tua menabur kejahatan dan yang menuai ya bukan dirinya sendiri melainkan anak cucunya, tentunya kasihan sekali anak cucunya itu, saudara. Ya, Alkitab jelas menegaskan bahwa perbuatan yang benar akan juga ya berlaku sampai ke anak cucu kita. Demikian juga perbuatan yang jahat, ya, akan dituai oleh anak cucu kita nanti kelak, saudaraku. Karena Daud pun juga mengatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkannya atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya, saudara, selama hidup Daud dia menabur apa yang baik dalam dirinya. Daud bersaksi kepada anak cucunya. Daud bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya bahwa
apa yang dia tabur itu dia tuai, saudara. Dia katakan dahulu aku muda. Dari sejak Daud masih muda, dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia katakan sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta-minta roti. Untuk itu selagi Tuhan memberikan kita kesempatan, selagi kita masih ada dalam dunia ini, saudaraku, mari taburlah yang baik. Ya, jangan kita memiliki slogan atau gaya hidup ya seperti yang dikatakan beberapa orang, ya, muda foya-foya, ya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini tidak teologi, saudaraku. Ya, kadang ada orang kan memiliki slogan seperti itu. Bahkan saya pernah melihat ya seorang anak muda memakai kaos dengan tulisan seperti itu, saudara. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jadi ini perkataan yang tidak alkitabiah. Yang benar adalah muda mencari Tuhan, tua cinta Tuhan, maka mati masuk surga. Itu yang benar. Tidak muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enggak ada itu, saudara. Enggak ada. Ya, muda foya-foya dia tabur dalam daging, ya, dia menuruti keinginannya sendiri. Sekalipun bisa saja dia tua kaya raya, dari apa yang dia tabur itu, dari apa yang dia lakukan, memeras, dari apa yang dia lakukan, mungkin dia korupsi dan sebagainya, sehingga tua bisa saja kaya raya, tapi akhirnya masuk penjara. Karena apa yang dia tabur dia akan tuai. Bahkan yang tragis, mati akan masuk neraka karena dia menabur dalam daging. Untuk itu biarlah setiap kita memiliki semangat begini, saudara. Muda cari Tuhan, muda cinta Tuhan, muda melakukan hal yang baik untuk Tuhan, tua makin cinta Tuhan sehingga mati masuk surga. Ini yang benar. Untuk itu mari kita perhatikan masing-masing dengan seksama bagaimana kita hidup. Bila kita hidup tidak menuruti keinginan daging kita, kita hidup menurut roh. Karena apa yang ditabur orang di dalam daging, itulah yang akan dituainya, saudara. Mari taburlah yang baik, maka kita akan menuai hal yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin bukan saudara yang akan menikmati apa yang sudah saudara tabur. Bisa saja saudara sendiri akan menikmati di masa tua saudara. Tetapi bisa juga anak cucumu yang akan menikmati apa yang sudah engkau bangun selama ini, apa yang sudah engkau tabur selama ini, saudaraku. Mari saudara, biarlah kita mewariskan kepada anak cucu kita itu nilai-nilai kebenaran. Kita tabur hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi ini, Tuhan, yang menyadarkan, mengingatkan setiap kami untuk kami menabur apa yang baik dalam kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu, ya Tuhan. Sehingga kami akan menuai hal yang baik dalam kehidupan kami. Bahkan anak cucu kami akan Tuhan berkati, akan Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk kami melakukan hal yang baik dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Bapa kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja. Berkati kami semua ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Mulai saat ini besok hingga Yesus menjemput kita,
masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi hari ini. Jangan lupa saudaraku bagikan renungan firman Tuhan ini ke teman-teman yang lain, ke kerabat saudara, supaya mereka juga dikuatkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya saya hambanya Pastor Cornelius Rahtomo Jati undur diri dari hadapan saudara, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah